Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tak terima dianiaya, 2 kelompok warga di Gorong-Gorong Mimika bentrok. Dua pengedar narkoba diringkus polisi di Gorong-Gorong Mimika. Komunitas kuda balap Merauke menggelar balapan kuda tradisional di lapangan pacu kuda Taman Pinang. Bentrok antar warga pecah di kompleks Gorong-Gorong Timika Ahad kemarin. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu. Akibatnya kaca sebuah minibus hancur terkena lemparan batu. Aparat kepolisian dibantu personel Brimob diterjunkan ke lokasi untuk meredam tawuran agar tidak meluas. Tawuran dipicu penganiayaan terhadap seorang pedagang keliling oleh sekelompok pemuda. Korban bernama Simon mengatakan ia diperas para pelaku. Ia mengaku tidak keberatan memberikan uang, namun ia marah ketika pelaku memukulnya. Korban akhirnya melapor ke keluarganya sehingga memicu bentrokan. Polisi masih berjaga di lokasi bentrokan, mengantisipasi saling serang kedua kelompok warga itu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Jarak. Saya sudah pegang orangnya. Jarak. Polisi menangkap 2 pengedar narkoba sabu-sabu di Timika. Mereka ditangkap di 2 lokasi. Salah satu pelaku ditangkap di Kompleks Manado, seorang lagi ditangkap di salah satu penginapan Jalan Pendidikan Timika. Kasat Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan peredaran narkoba ini terbongkar setelah salah satu pelaku ditangkap. Dari keterangan M, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial MH. Ia ditangkap saat baru tiba di Timika dan rencana akan kembali ke Makassar pada esok harinya. Polisi menyita 33 plastik sabu-sabu berukuran kecil serta sebuah ponsel. Inisial MH yang baru datang dari Jawa Timur dan rencana akan kembali besok. Jadi MH ini yang membawa barang dari Jawa Timur ke Timika. Untuk kedua pelaku saat ini kita sudah lakukan penahanan untuk proses selanjutnya. Pasal yang disangkakan terhadap M kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun maksimal 20 tahun. Untuk saudara MH kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Peredaran sabu-sabu di Timika cukup marak. Biasanya barang terlarang tersebut didatangkan dari luar Timika dan diedarkan dengan harga yang sangat mahal. M dan MH terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Lima narapidana lapas kelas 2B Merauke ditangkap karena diduga mengonsumsi narkoba di dalam penjara. Petugas menemukan bong atau alat hisap sabu-sabu saat menggeledah kamar kelima napi tersebut. Dan setelah dilakukan tes urin, kelima napi tersebut menggunakan narkoba dan langsung digiring ke Mapolres Merauke. Kalapas Merauke mengatakan sebelumnya ia ditelepon Satuan Narkoba Polres yang berhasil menangkap seorang napi. Dari pengakuan napi tersebut, polisi mencurigai ada 5 napi di lapas kelas 2B yang mengkonsumsi narkoba. Dan diminta keterangan secara terpisah dan konfrontir bahwa yang bersangkutan berdasarkan hasil tes urin memang kelima orang tersebut positif. Ya. Setelah itu kami melakukan penggeledahan bersama-sama tim Sat Narkoba ya ke kamar yang bersangkutan.
ya untuk mencari barang bukti. Nah, setelah kami melakukan penggeledahan secara menyeluruh di kamar, ditemukan 3 sedotan dan juga 1 botol aqua beserta tutup botol aqua yang diduga sebagai alat mereka menggunakan barang itu. Itu di kamar siapa, Pak? Itu di kamar Edi Apai, Miranda, Abi, kemudian Stefanus Riba dan Iwan. Jadi mereka 5 orang dalam satu kamar. Satu kamar ya. Ya, sekali lagi tidak ditemukan barang bukti narkobanya, hanya ada beberapa alat. Ya, nah di sini perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga mohon maaf kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait atas ketidaknyamanan berita ini. Yang kedua, perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa kami dari pihak lapas berkomitmen ya untuk membantu dan bekerja sama kepada aparat penegak hukum lain dalam rangka memberantas narkoba. 5 narapidana yang dibawa ke Mapolres merupakan napi narkoba yang sedang menjalani masa hukuman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kecelakaan lalu lintas di Timika kembali merenggut korban jiwa. 2 pengendara sepeda motor Ahad kemarin saling bertabrakan di ruas Jalan Budi Utomo Timika yang menyebabkan kedua pengendara tewas di lokasi kejadian. Satlantas Polres Mimika membenarkan kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor tersebut. Menurut polisi, salah satu pengendara diketahui mabuk minuman keras serta melawan arus. Meninggal berarti? Ya, karena dia kan melawan arus. Udah gitu seperti yang 7 poin dalam hal operasi patuh itu juga sudah disampaikan bahwa prioritas daripada penindakan daripada pelanggaran para pengemudi itu yang 7 poin tadi itu, yaitu diantaranya yaitu tadi terhadap pengemudi yang di bawah pengaruh alkohol, terus melawan arus di bawah umur, menggunakan menggunakan HP itu. Nah, contoh kecelakaan tadi itu salah satu jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengemudi itu sendiri, yang mana pengemudi itu dipengaruhi alkohol, melawan arus dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan batas daripada kecepatan maksimal yang ditentukan di ruas Jalan Budi Utomo gitu. Karena kecelakaan itu dengan diawali oleh adanya pelanggaran daripada pengemudi itu sendiri. Seperti itu. Kemarin korban meninggal 2, untuk yang 1 kritis. Masih ada di rumah sakit, itu pun perempuan, itu yang dibonceng. Sudah di bawah pengaruh alkohol, kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, melawan arus, yang mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengemudi tersebut, itu sudah ada di dalam 7 prioritas di dalam operasi patuh tahun 2022 itu. Makanya kita akan melakukan penindakan bagi para pelanggar-pelanggar yang melanggar daripada 7 poin tersebut untuk menurunkan tingkat kecelakaan. Selain 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi dilaporkan luka-luka dan sementara ini dirawat di rumah sakit dan salah satunya kritis. Kasat Lantas menghimbau pengendara selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mabuk saat berkendara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Operasi Patuh tahun 2022 Senin kemarin resmi dilaksanakan selama 2 minggu ke depan. Di Merauke, polisi akan menilang setiap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Untuk penindakan kepada para pelanggar pengguna jalan, baik itu pengendara ataupun pengemudi mobil. Yang pada intinya penindakan kita akan lebih banyak. Memang tujuan dari operasi patuh sendiri membuat masyarakat patuh berlalu lintas, sehingga pada intinya nanti menekan angka laka lantas dan pelanggaran. Jadi beda dengan operasi-operasi sebelumnya, Pak, yang lebih banyak lebih memberikan pemahaman ke pengendara atau yang pelanggar ini, Pak, ya? Ya, pada saat sebelum operasi patuh ini kita sudah melaksanakan operasi simpatik. Kita lebih cenderung memprioritaskan untuk memperingatkan ke teman-teman, ke pengendara-pengendara, ke masyarakat kita, lebih cenderung ke upaya preventif dan preemptif, pencegahan, himbauan,
Tapi khusus operasi patuh ini kita lebih meningkatkan pada upaya penegakan hukum. Sementara itu di Mimika, ratusan polisi menggelar apel pasukan dalam rangka operasi patuh 2022. Gelar pasukan ini dilakukan di halaman Polres Mimika. Kapolres Mimika meminta polisi mengedepankan langkah-langkah preventif dan persuasif saat menjalankan tugas. Namun kepada pengendara yang tidak menaati aturan berlalu lintas, pihaknya akan menindak tegas dengan cara tilang di tempat. Laksanakan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, dan media sosial tentang tertib berlalu lintas serta giat penyuluhan dan himbauan lalu lintas. 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara simpatik, persuasif, dan humanis. 3. Kegiatan preventif berupa kerja wali, pengawasan, dan pengendalian, pengaduan masyarakat, dan pelayanan masyarakat. 4. Kegiatan penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas yang berpotensi kecelakaan lalu lintas. Untuk operasi patuh tahun ini, polisi tidak menetapkan titik operasi, namun operasi akan difokuskan di ruas jalan yang rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. Sementara di Manokwari, Polda Papua Barat juga menggelar apel pasukan Operasi Patuh Mansinam tahun 2022. Operasi Patuh Mansinam 2022 juga mengedepankan tindakan preventif dan persuasif serta didukung penegakan hukum lalu lintas secara elektronik. Mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta didukung dengan kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik, yaitu dengan menggunakan headlight serta teguran kepada pelanggar secara humanis. Upaya-upaya kegiatan preemptif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, maka Polda Papua Barat dan jajaran menggelar operasi kepolisian dengan sandi operasi Patuh Mansinam 2022 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dengan tema operasi adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Operasi Patuh Mansinam 2022 digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juni tahun 2022. Operasi Patuh 2022 sejak Senin kemarin mulai digelar serentak di seluruh Indonesia. Selain mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Operasi Patuh 2022 dilaksanakan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Mimika, dan Manokwari. Untuk menjaga kedaulatan perairan laut, Lantamal 10 Jayapura menggelar operasi keamanan dan penegakan hukum di lapangan Satrol 10 Jayapura. Dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen Ferianto Marpaung mengatakan kegiatan ini merupakan antisipasi maraknya penyelundupan senjata api melalui laut yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, operasi keamanan ini menurut dan Lantamal 10 untuk mencegah penyelundupan narkotika. Ketahui juga karena kebutuhan itu oleh kelompok atau kalangan-kalangan tertentu yang oportunis, ya, dia tidak melihat kepentingan negara dan bangsa, tetapi hanya untuk kepentingan dia sendiri. Situasi ini dimanfaatkan mereka untuk, ya, salah satunya mereka berusaha menyelundupkan senjata secara ilegal masuk, ya kan, termasuk juga bahan peledak dan munisi. Laut ini medianya ini luas sekali, ya kan, banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memasukkan senjata, termasuk juga barang-barang ilegal lainnya, mungkin narkoba, kemudian komoditi, ya. Jadi ini tujuan kita melaksanakan operasi keamanan dan penegakan hukum di laut, ya. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya nanti menjadi terukur dan terarah kegiatan. Mei 2022, Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan 15 karung buah pinang dan ganja yang diselundupkan melalui jalur laut. Dalam operasi ini, petugas menangkap 5 warga asing yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin dipenuhi ratusan warga yang mendukung daerah otonomi baru. Lapangan ini menjadi ajang pertemuan akbar Aliansi Masyarakat Papua dan Nusantara yang mendukung otonomi baru serta penyaluran dana otonomi khusus Jilid 2 di tanah Papua. Tokoh pemuda Arfak, Sius Doan Siba mengatakan, otonomi baru akan berdampak positif bagi kemajuan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pembangunan SDM, sehingga Papua Barat bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. 15-20 tahun ke depan Anda akan jadi pemimpin. Maka saudara terima yang namanya pemekaran Provinsi Papua Barat dari Papua Barat supaya menerima kesejahteraan itu. Yang kedua, terima secara full. Otsus kiri dua. Kini. Usai membacakan deklarasi, seluruh kepala suku di Manokwari dan masyarakat Nusantara membawa aspirasi mereka ke rumah penjabat Gubernur Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mendukung aspirasi kepala suku hingga masyarakat Nusantara di Papua Barat yang mendukung daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Ke depan untuk melihat kepentingannya Papua Barat juga. Ini baik, menurut saya ini bagus. Jadi artinya kan kondisi itu yang kita mau harapkan. Ya, ada upaya-upaya baik yang bisa didapatkan dari aspirasi harapannya tumbuh dari masyarakat secara kesadaran. Itu yang kita. Langkah cepat mungkin dipercepat. Langkah cepat tentu kita akan bahas dengan Muspida, penting Forkompimda karena mereka kayaknya tembuskan juga. Saya mungkin akan undang, kita bicara, kemudian nanti kita mau coba untuk atur waktu gitu yang mau ke Jakarta mungkin bicara. Sebenarnya nggak mau kita wakilkan, nggak mau kita mau sendiri. Nggak langsung ya? Nggak apa-apa, menurut saya itu tokoh-tokoh yang punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kita juga harus merani atau bukan merani, kita harus wajib mendukung semua aspirasi. Kalau itu baik. Kalau harus aspirasi yang lain yang kurang baik, ya tentu kita juga mungkin akan coba bicara dengan baik juga. Paulus menambahkan, dengan munculnya aspirasi dari masyarakat, pihaknya akan mengambil langkah cepat dengan melakukan pembahasan dengan Muspida dan Forkompimda di Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Saat ini stok obat malaria berwarna biru di Mimika menipis sejak 2 minggu lalu. Hal ini disebabkan pasokan yang berkurang. Wakil Bupati Mimika meminta warga tidak khawatir karena masih ada obat malaria merek lain seperti Kina, Klorofin, dan lain sebagainya. Wakil Bupati menjamin pasokan obat malaria berwarna biru mulai akan masuk pada bulan ini. Endemik itu malaria terbesar, kita memberikan sumbangsi 30% ke Indonesia. Jadi sehingga obat-obat yang ada di sana paling tidak 30-40% itu harus ada di Mimika. Jadi yang betul-betul merasa kekurangan obat malaria sekarang betul-betul terasa itu kita di Mimika ini, dibanding dengan daerah lain. Nah, kita berharap ada beberapa daerah yang mungkin bisa membantu kita dalam obat malaria. Kami lagi coba melakukan. Tapi secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan lagi berusaha untuk meminta kepada pabrik untuk memproduksi secepat mungkin karena kita di sini kekurangan obat malaria. Tapi saya mau kasih catatan, masyarakat tidak boleh panik karena yang dimaksud obat malaria ini adalah obat biru itu. Tetapi sebelum ada obat biru, pengobatan malaria juga tetap dilaksanakan dari dulu sebelum ada obat malaria, obat biru itu, sehingga masyarakat tidak usah panik. Ada Kina, ada Klorofin, ada segala macam yang bisa, dan itu stoknya banyak. Dan tentunya dengan resep dokter dan lain-lain. Itu saja. Jadi masyarakat tidak usah panik. Yang jenisnya untuk injeksi juga masih banyak obat-obat seperti itu. Jadi hanya obat malaria biru saja yang kurang, tapi bukan berarti bahwa kemudian orang sakit malaria tidak bisa diobati, tidak bisa. Karena obat-obat lain ada. Saya kira gitu ya. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika juga mungkin masyarakat Papua tidak usah terlalu khawatir dengan kekurangan obat malaria yang disampaikan saat ini.
yang memang kita mengalami saat ini. Kita tetap melaksanakan pengobatan dan lain-lain. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam hal ini adalah pencegahannya. Jadi ada beberapa langkah-langkah kita di Kabupaten Mimika yang tetap melaksanakan pencegahan malaria seperti fogging, kita bagi-bagi kelambu sudah dilakukan. Masyarakat gunakan supaya jangan sampai nyamuk yang selalu beroperasi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Masyarakat jangan banyak keluar. Kalau memang sempat keluar, gunakan autan, pakai jaket, pakai kaos panjang. Itu sebagai prinsip-prinsip untuk pencegahan malaria. Obat biru malaria merupakan obat andalan untuk anti malaria. Menurut catatan Dinas Kesehatan Mimika, stok obat biru ini tinggal 500 box di seluruh fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Pemda Mimika meminta warga tidak perlu khawatir atas menipisnya obat biru, serta menghimbau warga menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah terserang malaria. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Masih banyak warga Merauke yang tidak memiliki buku atau akta nikah yang membuktikan mereka telah sah menikah. Bahkan di antara mereka banyak yang sudah menjalin hubungan bak suami istri alias kumpul kebo selama berpuluh-puluh tahun tanpa buku nikah. Dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara tahun ini, Polres Merauke akan memberi mereka status pernikahan sehingga hubungan mereka menjadi jelas dan sah di mata hukum melalui pernikahan massal. Masalah-masalah akte kelahiran pada anak yang sebentar nanti mau sekolah, mau jadi pegawai negeri, mau masuk di mana saja, mereka tidak tersandung dengan masalah itu. Karena di sini lihat banyak keluarga yang sudah punya cucu, surat nikah tidak ada. Mereka sudah punya anak berenteng-renteng, tapi kemana-mana mereka kesulitan untuk menunjukkan nik dan sebagainya. Kenapa? Tidak punya akte pernikahan. Nah, ini akan kita bantu. Agama apa saja, suku apa saja, dan kita tidak ada masalah. Yang penting mereka daftar, nanti kita bantu mereka. Banyak warga di Merauke yang saat ini belum mengetahui pentingnya buku atau akta nikah. Dokumen ini sangat penting tidak hanya untuk mensahkan hubungan sebagai suami istri, namun juga status dan hak anak-anak mereka nanti sebagai warga negara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lepas kita tunggu saling kejar mengajar antara Komunitas kuda balap Merauke kembali menggelar balapan kuda tradisional di lapangan pacu kuda Taman Pinang, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Senin kemarin. Balapan ini digelar dalam rangka silaturahmi serta menjaga tradisi nenek moyang. Lomba balapan kuda tradisional itu diikuti 43 peserta yang terbagi dalam 2 kategori, yakni 22 ekor kategori kuda junior dan 21 ekor kuda senior. Jumlah peserta kali ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, namun acara tetap berlangsung meriah. Pacuan juga tidak lagi berbentuk jalur lurus dan berpasir, namun sudah dibuatkan arena khusus pacuan kuda di Kampung Sidomulyo. Sejak dulu orang tua-tua kita sudah gunakan kuda selain untuk berburu, untuk angon dan sebagainya. Dan pada kita ini penerus-penerus ini kita sekarang coba kita tenarkan atau kita angkat lomba pacuan kuda ini, kita alihkan lagi ke lomba pacuan kuda tradisional pada siang hari ini. Untuk peserta pada hari ini sekitar 43 peserta dibagi atas 2 kelas, yaitu senior dan junior. Untuk kuda senior sekitar 22, kuda juniornya sekitar 21 ekor kuda. Ajang balapan kuda tradisional ini digelar setiap tahun agar tradisi ini tetap terjaga dan lestari. Selama ini, berkuda sudah menjadi tradisi turun-temurun untuk berburu, transportasi, bahkan berkuda juga sebagai olahraga dan hiburan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.